Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama pada kesempatan ini kita melihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel dan juga Hamas. Dan salah satu variabel yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik beberapa waktu belakangan adalah terkait dengan di sini dikatakan bahwa Netanyahu bocorkan rencana baru pihak Israel ataupun pihak mereka di Gaza usai selesai perlawanan terhadap Hamas. Lebih lanjut di sini juga diuraikan bahwa Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu membocorkan rencana Israel di Gaza pasca serangannya ke wilayah Palestina itu. Lalu kemudian lebih lanjut juga dikatakan bahwa dalam paparannya, ia yaitu Netanyahu berencana membuat wilayah kantong itu berada dalam kendali Israel. Lebih lanjut juga diuraikan bahwa ia juga tidak akan mengakomodir teriakan dunia yang mayoritasnya meminta agar mereka, yaitu Tel Aviv, berhenti melakukan serangan di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, memang ini telah memunculkan beragam reaksi ya. Tentu saja ada yang pro terhadap Israel, tetapi juga ada yang kontra. Lalu kemudian lebih lanjut di sini dikatakan bahwa jalur ini akan berada di bawah kendali militer Israel. Ya, setelah perang usai, pemerintahan sipil akan beroperasi di Gaza dan jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara-negara Teluk. Kami tidak akan menyerah pada tekanan dari pihak manapun. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, tekad dari Israel ataupun dari Perdana Menterinya yaitu Benjamin Netanyahu, ya Bapak Ibu semua, sampai detik ini ya, kalau saya lihat dan beberapa informasi yang beredar, tidak ada kendor-kendornya ya. Jadi sebenarnya mengenai penjelasan Netanyahu ya terkait rencana mereka untuk mengambil alih keamanan di Gaza ini, beberapa minggu yang lalu juga sudah disampaikan kawan-kawannya, teman-teman semua, dan sepertinya tidak ada perubahan ya. Jadi mereka tetap pada apa yang sudah mereka mulai, dan sebagaimana yang beberapa kali disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa mereka akan terus melakukan serangan kepada Hamas di Gaza, dan targetnya adalah untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi, sebagaimana Hamas juga menargetkan Israel ini bisa dimusnahkan dari muka bumi. Nah, itulah situasinya teman-teman ya. Jadi memang ini tidak sesederhana ya. Kalau ada pihak yang menyuarakan bahwa pihak Israel harus segera menghentikan serangan, saya pikir memang itu wajar-wajar saja kawan-kawannya. Tetapi di satu sisi ya, seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya, beliau juga ikut bersuara menyampaikan bahwa Israel punya hak untuk membela diri. Tetapi beliau juga menyuarakan agar kedua belah pihak ini sama-sama menghentikan serangan demi kemanusiaan. Nah, ini memang kawan-kawannya teman-teman semua. Kalau kita perhatikan ya, beberapa waktu belakangan ada beberapa pihak ataupun beberapa kelompok yang tampak bersemangat ya ketika menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan, ketika menyampaikan bahwa mereka peduli terhadap warga yang menjadi korban atas situasi yang ada di sana, terutama yang ada di Gaza. Tetapi ya tetapi tidak ada ya, saya lihat ketika beberapa waktu yang lalu, terutama saat tanggal 7 ya, pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel. Adakah orang-orang yang hari ini menyatakan kepedulian terhadap kemanusiaan di Gaza, ya lalu kemudian mendalilkan kecamannya kepada Israel dengan alasan bahwa keprihatinan terhadap kemanusiaan? Adakah mereka ya yang hari ini nampak bersemangat, nampak begitu giat sekali mengecam Israel ya karena alasan keprihatinan terhadap kemanusiaan, mengecam Hamas? Ya, karena pada serangan Hamas itu teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga telah menimbulkan banyak korban di pihak Israel. Ya, ada 1.200-an teman-teman. Itu bukan angka yang sangat sedikit ya. Dan justru orang-orang yang mengecam Israel hari ini, ya kalau saya lihat itu beberapanya kawan-kawannya teman-temannya, ketika pertama sekali pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel, justru orang-orang itu yang nampak memuji, yang nampak mengapresiasi dan sepertinya sangat bergembira ketika pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel. Dan memang itu sesuatu yang mengagetkan ya bagi Israel kawan-kawannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu adalah satu pukulan telak juga bagi Israel yang pada akhirnya membuat mereka menjadi sangat marah dan mereka melakukan pembalasan secara berkali-kali lipat. Ya, jadi memang situasinya teman-teman akhirnya tidak sesederhana ya ketika ada orang yang berkata bahwa hentikan, hentikan dan hentikan ya. Jadi saya secara pribadi memang juga nggak tahu ya bagaimana caranya supaya situasi di sana benar-benar kembali kondusif ya. Karena yang paling dan sedang membutuhkan perhatian dunia hari ini adalah masyarakat, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel. Lalu kemudian begini teman-teman ya, kenapa saya katakan bahwa ini saya tidak tahu, karena ini sesuatu yang sangat kompleks ya dan tidak sesederhana ketika berbicara ya. Karena begini ya, di satu sisi sebagaimana kita lihat dalam beberapa uraian bahwa Hamas ini pun juga menargetkan agar Israel bisa dilenyapkan ataupun dibumi hanguskan ya.
Jadi tidak mungkin juga Israel pada akhirnya akan berdiam diri dan menunggu ya gerakan Hamas untuk melenyapkan mereka. Pasti bakalan dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif ataupun bahkan serangan lebih dulu. Apalagi ini pada tanggal 7 Hamas telah lebih dahulu melakukan serangan kepada Israel. Jadi memang tidak sederhana jadinya kawan-kawan ya. Tidak sederhana. Jadi ini memang sesuatu yang tidak mudah sekali. Tapi yang paling kasihan itu adalah masyarakat biasanya. Bahkan di sini dikatakan begini teman-teman ya. Ya, di sini dijelaskan bahwa ini disampaikan oleh Netanyahu ya. Perbedaan antara Hamas dan PA ya. PA itu ini kawan-kawan Otoritas Palestina ya di sini ya. Di tepi barat ya. eh, adalah ya ingin ya perbedaan antara Hamas dan PA hanyalah bahwa Hamas itu ingin menghancurkan kami itu Israel di sini ya di sini dan saat ini. Dan PA ingin melakukannya secara bertahap. Jadi menurut Israel sendiri ya yang disampaikan oleh Perdana Menterinya ini Benjamin Netanyahu bahwa baik Hamas maupun PA yaitu Otoritas Palestina itu punya keinginan yang sama katanya ataupun tujuan yang sama untuk menghancurkan Israel. Namun bedanya di sini menurut Netanyahu ini kata Netanyahu kawan-kawannya apakah benar seperti itu ya saya nggak tahu ya tapi ini ya, karena muncul di layar sini kawan-kawannya jadi mari kita lihat bersama ya silahkan berikan respon kalian di kolom komentar yang tersedia percaya ataupun tidak ya kembali kepada masing-masingnya tapi inilah informasinya ya yang disampaikan oleh Netanyahu bahwa perbedaan di antara keduanya itu hanya mengenai waktu menyerangnya saja. Kalau Hamas sudah menyerang, kalau PA katanya belum ya, tetapi mereka menggunakan caranya adalah secara bertahap. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini kemudian menjadi alasan mengapa Israel ingin mengambil alih ya keamanan di Gaza. Ya, apakah nanti itu pada akhirnya bakalan terrealisasi ataupun bakalan terwujud ya nggak tahu ya. Karena memang ini telah memunculkan beragam reaksi, ada yang setuju, ada juga yang kemudian menolak ya. Banyak yang menolak juga teman-teman ya, tapi ada juga yang memang pro terhadap Israel dan salah satu yang paling kencang ya yang membela ataupun mendukung Israel ini adalah dari pihak AS ya. Jadi bagaimana respon dari kawan-kawan ataupun teman-teman semua dan mari kita lihat dulu ya. Bapak Ibu semua ini mengenai korban sekarang sudah mencapai berapa ya? Karena kemarin saya lihat katanya sudah mencapai 17.000 lebih ya Bapak Ibu ya. Apakah ini tetap pada angka itu ataukah ada peningkatan? Semoga ya tidak ada lagi peningkatan teman-teman. Nah, ini dia. Bahkan di sini Bapak Ibu semua, teman-teman, ini ya, ini beberapa ya. Di sini dikatakannya 18.000 ya, lalu kemudian di sini 18.400 ini dari beberapa media kawan-kawannya beda-beda ya. Lalu kemudian yang ini mengatakan ini hampir mencapai 20.000. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi itulah situasinya teman-teman. Memang ini pada akhirnya tidak sesederhana ya dan tidak mudah memang ya. Lalu kemudian di sini juga ada penjelasan bahwa ya ada uraian di sini yang kemudian menguraikan terkait dengan ini dia ya Israel Hamas Israel ya Hamas Israel Komnas soroti korban ini ya ini memang itu dia teman-teman jadi inilah ya ini sebenarnya merupakan salah satu alasan kenapa saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan dan mengharapkan sekali semoga di sana segera kembali kondusif. Tapi bagaimana caranya? Saya pun tidak tahu Bapak Ibu ya. Dan dari pihak Israel memang juga posisinya tidak sesederhana yang dipikirkan karena Hamas menargetkan dan ingin agar mereka dilenyapkan. Ya, tetapi ya bayangin aja teman-teman ya kalau kita berada pada posisi mereka apakah akan menunggu dilenyapkan ataukah kemudian akan melakukan tindakan preventif ataupun bahkan kemudian menyerang. Nah, itulah yang kemudian tidak sederhana ya. Itulah yang membuat saya juga nggak tahu lagi bagaimana kawan-kawannya karena ini sudah memasuki bulan ketiga ya terkait dengan situasi di sana. Ya, tapi apapun itu saya yakin pasti ada solusi yang paling baik ya. Mungkin hanya saja solusi itu belum diketemukan. Ya bagaimana caranya nanti ya semoga beberapa waktu ke depan ini bakalan segera terwujud ya karena Bapak Ibu semua mengenai gencatan senjata kan sudah ditolak ya oleh pihak Israel ataupun juga dari pihak AS yang sudah menggunakan hak vetonya karena menilai bahwa kecaman dan juga gencatan senjata itu tidak masuk akal bagi mereka ya terutama tidak ada kecaman terhadap Hamas dan hanya melakukan kecaman terus terhadap Israel. Nah, memang itu Bapak Ibu bahkan beberapa waktu belakangan ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri ya Retno Marsudi juga mengemukakan bahwa kecamannya terhadap pihak Israel dan mengecam ya dengan dalih keprihatinan terhadap kemanusiaan. Tetapi dalam kecamannya pun ketika kemudian mendesak untuk dilakukannya gencatan senjata ya secara berkelanjutan ataupun secara tetap ya di sana itu tidak juga menyoroti terkait dengan serangan Hamas kepada Israel. Yang disoroti adalah selalu serangan Israel ke Hamas di Gaza
tetapi tidak dengan serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Nah, ini memang situasinya teman-teman ya. Jadi bagaimana menurut respon ataupun tanggapan dari kawan-kawan, silakan ya. Mari kita saling melengkapi dalam hal memberikan tanggapan, tapi tetap ya kita doakan semoga semua saudara-saudari yang di sana, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, semuanya ya benar-benar bisa berada dalam kondisi aman dan situasi ini benar-benar kembali membaik ataupun kembali kondusif. Terima kasih.